ada teman dari subscriber meminta untuk memvideokan bagaimana cara aplikasi dari mulai pertama sampai akhir. Dan jika teman-teman ingin meminta video atau saran buat memperbaiki channel saya, silahkan ketik di komentar channel saya untuk memperbaiki channel-channel saya berikutnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bagaimana cara aplikasi Albody Grand Livina warna putih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ABR Angkatan Body Repair. Sekarang kita bersama-sama menyimak bagaimana cara aplikasi Albody. Cuman di sini Albody itu pretelan atau bagian bumper dan kap mesin kita pisahkan. Jadi di sini khusus body plat atau body mobilnya kita satukan, dan cara pengaplikasiannya bagaimana kita simak saja. Bengkel cat terbaik itu menurut saya bukan karena bengkel Autorest, bengkel resmi atau bengkel pribadi ataupun bengkel modifikasi, tapi bengkel terbaik itu yang peduli kepada customer. Sebagai misal begini, kalau seandainya mobil bisa berbicara, pasti mobil seperti pasangan kita, dia akan bicara, sayangilah diriku seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Jadi kalau tukang cat sudah sayang sama diri kita, pasti tentunya sayang sama bodi yang akan kita cat. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, kita sebagai mekanik, kita harus sesuai atau mengikuti SOP yang berlaku dan memakai APD yang lengkap. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang saya pakai, dari sarung tangan, wear pack, dan sepatu. Nah, itu saja sahabat. Sekarang kita simak bagaimana cara aplikasinya dan urutan-urutan mana yang akan kita semprot supaya tidak overspray dan tidak kasar. Jadi ngecat Albody itu tidak sembrono atau tidak asal-asalan, supaya nantinya bagian-bagian bawah atau atas itu tidak akan terkena overspray atau kasar. Sekarang kita simak saja bagaimana cara aplikasinya. Oke sahabat ABR, sekarang mari kita sama-sama simak bagaimana cara aplikasinya. Dan ini dimulai dari roof atau atap. Dan dalam aplikasi Albody tentunya kita harus bisa mengatur urutan-urutan supaya tidak terjadi overspray dan tidak terjadi kasar di bagian bodi. Sekarang kita sama-sama melihat saja sahabat, karena di dalam aplikasi saya juga sudah banyak untuk menjelaskan. Dan sahabat ABR dari mana saja yang menonton atau menyimak video saya, jika tidak keberatan silahkan ketik komentar dari mana saja, atau teman-teman jika ada masukan atau saran baik untuk membangun channel saya, silahkan beri masukan ke dalam komentar supaya untuk memperbaiki video-video saya selanjutnya. Dan ini sudah mulai aplikasi bagian bodi samping, dan ini adalah bagian bagasi. Kita tutup bagian bagasi. Setelah itu kita muter dari awalnya, tadi kita dari kiri, berarti kita arah ke bagasi dan dimulai lagi dari fender bagian samping. Tapi ini berbeda untuk aplikasi saat kita melakukan drop coat pada akhir finishing dashboard sahabat. Nah, itu tadi sahabat cara aplikasi. Yang pertama kita tutup boxy dulu. Setelah tutup boxy pastinya akan ada debu-debu, pasti akan ada debu karena sebagian panel itu hanya sebagian saja yang diboxy. Jadi yang tidak terkena boxy pasti sebelahnya akan kasar. Nah, tindakan selanjutnya adalah finishing painting sebelum naik clear coat, yaitu kita amplas atau minimal kita cek kalau tidak ada pori-pori yang tertinggal atau baret, kita amplas
untuk warna solid minimal boleh 800, untuk warna metalik minimal 1000. Nah, setelah kita amplas rapi semuanya, barulah kita pakai taglock. Nah, taglock yang seperti teman-teman lihat tadi, untuk taglock saya sarankan kita memiliki dua, yaitu yang satu untuk metalik dan yang satu lagi untuk solid. Jadi dikhususkan untuk metalik dan solid. Nah, ini terpenting setelah epoxy tertutup, mana dulu yang harus kita spray supaya nantinya tidak akan terjadi kasar, jadi tidak perlu diamplas lagi, langsung naik clear coat. Nah, dalam aplikasi terakhir ini kita agak lebih encer dan basah, tidak seperti waktu dasaran. Kalau untuk dasaran terserah teman-teman mau basah atau kering, yang penting kita amplas dulu, setelah selesai diamplas baru di drop coat. Nah, itulah cara-cara teknik pengerjaan bengkel yang baik dan benar menurut versi saya. Sekarang kita langsung saja aplikasi base coat, drop coat, dan mari kita simak bersama-sama. Nah, untuk finishing akhir drop coat, untuk bagian roof kita hanya cukup 1 kali lapis saja, dan bagian roof atau atap disarankan untuk melakukan 3 langkah, yaitu dari bagian samping depan dan bagian tengah roof dan bagian belakang roof. Begitu juga dengan bagian bodi samping kanan roof atas, kita melakukan 3 langkah, yaitu samping, belakang, tengah, dan samping depan kanan. Untuk drop coat bagian samping saya memakai 2 kali, dan itu lebih encer lagi karena untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Dan urutan ini harus benar-benar kita perhatikan. Jika dari fender depan bagian kanan kita ikuti dan berurutan dari fender ke pintu dan seterusnya sampai ketemu di titik akhir, yaitu fender bagian belakang. Dan kita sama-sama simak. Dan kenapa saya apabila berbicara di dalam oven itu suaranya bertekanan tinggi atau suaranya kencang, sahabat? Karena di dalam oven itu suara bising, suara oven itu sangat mengganggu. Jadi jika tidak keras, ada teman yang memberi saran baik untuk suara dikencangkan, dan saya pernah memakai dan mencoba memakai hands-free atau handset, sekalipun wireless tetap saja tidak bisa untuk meredam suara, justru malah suara ovennya itu malah lebih kencang. Jadi saya memilih untuk manual saja dan suaranya kencang. Proses aplikasi base coat sudah selesai, dimulai dari penutupan epoxy dan drop coat. Nah, langkah-langkah yang sudah saya aplikasikan tentunya kita sama-sama sudah menyimak. Setelah roof, kita dari fender muter dan satu arah berarah, saling berkesinambungan atau saling sambung menyambung, jadi tidak terpotong-terpotong dan tidak menimbulkan kasar. Nah, untuk aplikasi drop coat sudah saya sering katakan bahwa
dropwood itu pengencerannya sekitar 30 sampai 50% supaya lebih encer, dan cara aplikasinya secara basah untuk dropwood warna solid, karena aplikasi solid dan metalik itu jauh sangat berbeda sahabat. Nanti saya pasti akan videokan perbedaan aplikasi basecoat metalik dan solid. Nah teman-teman, sekarang kita melihat hasil daripada basecoat dropwood secara basah itu akan mendapatkan tekstur yang halus. Jadi sebelum dipernis pun kita tidak perlu diamplas. Jadi setelah kering kita langsung proses clear coat. Nah, ini tips untuk teman-teman dan khususnya buat saya sendiri. Jika kita aplikasi dalam roof atau di atas, yang kita lakukan selang harus di atas punggung sahabat, seperti ini. Jadi ketika kita aplikasi, selang tidak akan terinjak atau tidak akan mengenai bodi bagian bawah. Yang kedua, jika di bawah panel bawah kita pegang saja selang ini minimal 50 sampai 70 cm supaya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, karena kalau terlalu dekat pun kita akan kerepotan untuk aplikasi, dan jika terlalu jauh pun nantinya selang yang kita pegang ini, lekukan ini akan mengenai bodi. Jadi yang tepat adalah sekitar 50 sampai 70 cm. Tips selanjutnya, jika kita aplikasi di atas atap atau roof, sarung tangan yang terpenting, sarung tangan harus di bawah di dalam kain atau werpak, karena jika sarung tangan di luar, pastinya keringat yang ada di dalam tangan akan keluar dan menetes. Jadi apabila sarung tangan di dalam werpak ini, nanti keringat akan keluar dan di dalam werpak tidak akan menetes bagian bodi. Sekarang kita langsung aplikasi bagaimana urutan-urutan atau grid dalam aplikasi pernis, karena ini sangat penting supaya hasilnya tidak terlalu overspray atau kasar di bagian yang sudah dipernis. Sebenarnya aplikasi ini tidak terlalu jauh dengan aplikasi basecoat, namun alangkah pentingnya kita sama-sama menyimak dan supaya kita sama-sama mengerti, sama-sama belajar. Sekarang kita langsung lihat aplikasinya sahabat. Oke, sekarang kita perhatikan, ini adalah aplikasi yang sangat penting supaya nantinya jika setelah selesai aplikasi clear coat, hasilnya akan halus dan tidak akan overspray atau tidak akan terkena semburan debu pernis. Karena apabila kita aplikasi clear coat tidak berurutan, pastinya bagian-bagian bodi yang sudah terkena pernis atau sudah diaplikasikan pernis nantinya akan overspray. Jadi kita harus perhatikan langkah-langkah yang harus diaplikasikan dari awal sampai akhir supaya hasilnya benar-benar maksimal dan memuaskan. Sekarang mari kita simak saja bagaimana cara aplikasinya sahabat. Dan ini masih aplikasi clear coat yang pertama atau lapisan pertama. Tetap seperti biasa kita melakukan seperti aplikasi basecoat. Dari fender samping kiri menuju ke belakang sampai ke bagian belakang, dan jangan lupa kita harus bisa mengatur overlapping dan jarak, juga kecepatan spray gun yang kita aplikasikan dan sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jika teman-teman belum menyimak, silahkan tonton video-video saya sebelumnya karena di sana sangat penting dan banyak teori dan aplikasi yang sudah pernah saya bahas. Setelah melakukan aplikasi clear coat yang pertama,
kita melanjutkan aplikasi clear code yang kedua atau yang terakhir untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Harus urut dari awal sampai akhir, saling sambung menyambung supaya tidak terjadi overspray. Dan kita mulai dari roof atas bagian kanan, dan bagian atas roof dianjurkan untuk 3 langkah, yaitu seperti dashboard dari tengah, dari samping depan, diteruskan dari tengah panel bagian atas roof, dan dilanjutkan bagian roof atas belakang, dan seterusnya sampai selesai. Dan buat sahabat ABR yang baru bergabung, jika video-video saya bermanfaat buat teman-teman, silakan like, subscribe, dan komen, serta bagikan kepada teman-teman yang lainnya supaya channel saya lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk membagikan video-video terbaru dari saya. Karena bagi pemula atau yang baru belajar seperti saya, sangat penting sekali untuk menentukan bagaimana cara aplikasi yang benar dan baik. Karena jika aplikasi tidak sesuai atau acak-acakan, nanti akan terjadi masalah baru atau glossnya pernis itu tidak akan mengkilat, karena konsistennya pernis itu adalah mengkilat. Jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita harus memulai dari awal sampai akhir, dari urutan-urutan, supaya kita menghasilkan yang terbaik. Nah sahabat ABR, sekarang kita mulai clear code dari panel bawah atau bagian samping kiri. Kita benar-benar harus memperhatikan dan mengatur kecepatan spray gun, tumpang tindih, dan jarak antara mata spray gun dengan panel yang kita kerjakan. Karena jika kita mengerjakan aplikasi clear code tidak benar, pastinya akan terjadi meleleh. Nah itulah sahabat cara aplikasi saya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan jarak mata spray gun dan kecepatan. Semoga video-video saya yang sudah saya upload bermanfaat buat teman-teman, dan kita sama-sama belajar bagaimana untuk menghasilkan hasil yang terbaik dan tidak mengalami kegagalan atau masalah-masalah baru. Nah itulah sahabat cara aplikasi dari proses awal sampai akhir, dari grid ke grid, dari urutan ke urutan. Jadi teman-teman bisa memahami, sama-sama belajar, kita juga sama-sama belajar, sama-sama menyimak. Jadi bengkel cat terbaik itu bukan karena asuransi,
atau bukan karena bengkel resmi atau modifikasi atau custom, tapi bengkel cat terbaik itu bengkel yang memenuhi SOP yang berlaku di bengkel tersebut. Apabila bengkel tersebut melarang untuk memakai masker atau APD, berarti itulah yang terbaik buat bengkel tersebut. Tapi di bengkel saya, SOP terbaik di tempat saya yaitu harus melindungi diri dengan APD terbaik, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi kesimpulannya di bengkel saya itu, jika kita peduli dengan diri kita sendiri, pastinya akan peduli dengan mobil-mobil yang akan kita kerjakan. Nah, semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.